Halo sahabat MPS Matematika, pernah bingung cara menentukan bayangan suatu bangun setelah dicerminkan? Tenang, di video kali ini kita akan membahas refleksi persegi panjang ABCD dengan cara paling mudah dan paling cepat. Di video kali ini kita akan mempelajari bagaimana bayangan persegi panjang jika dicerminkan terhadap yang pertama atau bagian A terhadap sumbu X, bagian B jika dicerminkan terhadap sumbu Y, bagian C jika dicerminkan terhadap garis X sama dengan H, bagian D jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan H, bagian E jika dicerminkan terhadap titik pusat O 0,0, bagian F jika dicerminkan terhadap titik A, B, bagian G jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, dan terakhir jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X. Dan inilah refleksi atau pencerminan yang sering muncul pada soal-soal SMP, SMA, hingga UTBK. Jadi pastikan kalian simak dari awal sampai akhir. Oke, selamat mengikuti. Nah, simak soal yang akan kita bahas. Tentukan bayangan persegi panjang ABCD dengan A atau koordinat A ini ya, A 1,1, B 6,1, C 6,5, D 1,5. Jika dicerminkan terhadap, ini dia, yang pertama terhadap sumbu X. Oke, langsung kita lihat penyelesaian. Kita bahas jika dicerminkan terhadap sumbu X atau direfleksikan terhadap sumbu X. Nah, perhatikan jika ada koordinat A, B, titik P. Jika ini titik P dengan koordinatnya A, B, jika ini direfleksikan terhadap sumbu X, kita tulis seperti ini. Refleksi terhadap sumbu X, maka akan menghasilkan P aksen A, min B. Nah, perhatikan. Dari P, A, B menjadi A, min B. Maka dengan mudah kita buat ini bayangan dari titik A. Nah, perhatikan titik A pertama kita lihat. Maka bayangan dari titik A 1,1 refleksi terhadap sumbu X atau dicerminkan terhadap sumbu X. Maka akan menghasilkan, nih lihat rumusnya, P aksennya kan A, min B. Dari awal A, B. Berarti B-nya ini dinegatifkan, A-nya tetap. Maka dari sini A aksen sama dengan 1, min 1. Dia bayangan dari titik A atau A aksen. Lihat koordinat titik B 6,1. Kita ambil di sini 6,1. Refleksi terhadap sumbu X, maka akan menghasilkan B aksen. Sama ya, A-nya tetap, B-nya dinegatifkan. Berarti menjadi 6, min 1. Inilah B aksen. Perhatikan lagi, koordinat titik C 6,5. Refleksi terhadap sumbu X, maka akan menghasilkan C aksen 6, minus 5. Dan terakhir D, refleksi terhadap sumbu X, maka menghasilkan D aksen atau bayangannya itu 1, minus 5. Jadi bayangan dari persegi panjang ABCD jika direfleksikan terhadap sumbu X, maka akan menghasilkan A aksen 1, min 1, B aksen 6, min 1, C aksen 6, minus 5, dan D aksen 1, minus 5. Inilah bayangan dari persegi panjang ABCD jika dicerminkan terhadap sumbu X. Bagian B, jika dicerminkan terhadap sumbu Y. Nah, kembali kita perhatikan rumusnya. Suatu titik jika dicerminkan terhadap sumbu Y. Misalnya titik P dengan koordinat A, B, direfleksikan terhadap sumbu Y, maka akan menghasilkan. Ini dia P aksen min A, B. Nah, perhatikan yang berubah di sini A-nya dinegatifkan. Ini kalau terhadap sumbu Y tadi yang berubah, ini koordinat Y. Nah, oke. Kita lanjut, maka dari sini A11 berarti titik A 1,1 refleksi terhadap sumbu Y, maka akan menghasilkan A aksen min 1,1. Baru bagian B, ini atau koordinat titik B, 6,1 refleksi terhadap sumbu Y ini tadi ya, refleksi terhadap sumbu Y, maka akan menghasilkan B aksen, itu minus 6,1. Berikutnya, koordinat titik C 6,5 refleksi terhadap sumbu Y, maka akan menghasilkan C aksen minus 6,5. Dan terakhir D 1,5 refleksi terhadap sumbu Y, maka akan menghasilkan D aksen min 1,5.
Maka bayangan dari persegi panjang ABCD tersebut jika dicerminkan terhadap sumbu Y adalah A aksennya min 1,1, B aksennya min 6,1, C aksen min 6,5, dan D aksen min 1,5. Jadi, jika dicerminkan terhadap garis X sama dengan 2. Nah, kita perhatikan rumusnya. Jika ada titik P dengan koordinat A, B direfleksikan terhadap garis X sama dengan H. Nih, jadi hanya di sini sama dengan 2. Maka akan menghasilkan P aksen itu 2H kurang A, B. Nah, perhatikan. Hanya di sini refleksi terhadap garis X sama dengan H ya. Berarti hanya sama dengan 2. Maka kita lihat, ini koordinat titik A 1,1 refleksi terhadap garis X sama dengan H hanya 2, berarti garis X sama dengan 2. Maka menghasilkan P aksen di sini 2H dikurang A, B. Artinya B-nya ini tetap, yang berubah ini A-nya nih. Maka A aksen sama dengan 2 kali 2 dikurang 1,1. Nah, kita lihat 2 kali 2, 4 dikurang 1, 3. Maka A aksennya 3,1. Berikutnya, titik B, 6,1. Refleksi terhadap garis X sama dengan 2. Maka akan menghasilkan B aksen. 2 kali 2 dikurang 6. Ini, 1. Ini 2H kurang A tadi. A-nya 6, H-nya 2. Berarti kita lihat B aksen 2 kali 2, 4 dikurang 6 minus 2. Berarti B aksennya minus 2,1. Kita lihat koordinat titik C 6,5 refleksi terhadap garis X sama dengan 2. Maka akan menghasilkan C aksen yaitu 2 kali 6, 2 kali 2 kurang 6,5. Berarti 4 dikurang 6 minus 2,5. Maka C aksennya minus 2,5. Terakhir koordinat titik D 1,5 refleksi terhadap garis X sama dengan 2 menghasilkan D aksen itu 2 kali 2 kurang 1,5. Berarti 4 dikurang 1, 3. Berarti hasilnya 3,5. Maka hasilnya 3,5 atau D aksennya. Dengan demikian, bayangan dari persegi panjang ABCD jika direfleksikan atau dicerminkan terhadap garis X sama dengan 2 menghasilkan 3,1, B-nya minus 2,1, C-nya minus 2,5, dan D-nya 3,5. Jadi, bayangan dari persegi panjang tersebut jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 2. Kita lihat rumusnya. Jika ada titik P dengan koordinat A, B direfleksikan atau dicerminkan terhadap garis Y sama dengan H, maka akan menghasilkan P aksen A, 2H dikurang B. Nah, sekarang yang berubah B-nya nih. Kalau cerminnya Y sama dengan H. Maka dengan demikian, kita lihat titik A11. Berarti titik A11 refleksi terhadap garis Y sama dengan 2, maka akan menghasilkan A aksen. Lihat A-nya tetap ya, berarti 1,2H, berarti 1,2 kali 2 dikurang 1. Maka A aksen sama dengan 1, ini 2 kali 2, 4 dikurang 1, 3. Berarti A aksennya 1,3. Berikutnya bagian B ini ya, atau koordinat titik B 6,1 refleksi terhadap garis Y sama dengan 2 maka akan menghasilkan B aksen itu sama dengan 6,2 kali 2 kurang 1 berarti 4 dikurang 1 ini 3 maka B aksennya 6,3. Lanjut lagi ke koordinat titik C 6,5 refleksi terhadap garis Y sama dengan 2, maka akan menghasilkan 6,2 kali 2 dikurang 5. Berarti C aksen 6, min 1. Terakhir bagian D, koordinat titik D. 1,5 refleksi terhadap garis Y sama dengan 2, maka akan menghasilkan D aksen 1,2 kali 2 kurang 5. Itu 1, ini 2 kali 2, 4 dikurang 5, 1. Berarti D aksennya 1, min 1. Maka bayangan persegi panjang ABCD tersebut jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 2 adalah 1,3, 6,3, 6, min 1, dan D-nya 1, min 1. Ke bagian E, cerminnya sekarang titik pangkal koordinat O 0,0, masih persegi panjang yang sama.
Kita lihat rumusnya, jika ada titik P, A, B direfleksikan terhadap titik pusat O0, maka akan menghasilkan P aksennya min A, min B. Perhatikan masing-masing dinegatifkan jika cerminnya titik O0, maka dengan demikian titik A 1,1 refleksi terhadap titik O0, maka P aksennya atau A aksennya itu sama dengan min 1, min 1. Bikin B. Ini 6,1 refleksi masih sama titik O0, maka akan menghasilkan minus 6, min 1. Dan titik C 6,5 refleksi terhadap titik O0, maka menghasilkan C aksen minus 5, minus 6, minus 5. Dan terakhir D, refleksi 1,5, titik D koordinatnya 1,5, refleksi terhadap titik O0, maka akan menghasilkan D aksen min 1, min 5. Maka bayangan dari persegi panjang ABCD jika direfleksikan atau dicerminkan terhadap titik pangkal koordinat O0, menghasilkan A aksennya min 1,1, B aksen minus 6, min 1, C aksen minus 6, minus 5, dan D aksennya min 1, minus 5. Lagi refleksi sekarang atau cerminnya sekarang titik 2,1. Lihat rumusnya. Jika ada titik P, A, B direfleksikan terhadap titik X, Y, maka akan menghasilkan P aksen 2X dikurang A, 2Y dikurang B. Nah ini A dan B-nya, ini X, Y-nya, maka ini 2X. Ini. Kita lihat titik A 1,1 refleksi terhadap titik ini 2,1 berarti refleksi terhadap 2,1 koordinat ini ya 2,1. Artinya X-nya 2, Y-nya 1. Maka akan menghasilkan P aksen 2X dikurang A. Ini A-nya. A-nya 1, B-nya 1. X-nya 2, ini dia Y-nya 1. Nah, kita masukkan ke rumus ini. 2X dikurang A berarti 2 kali 2 kurang 1. Maka ini menjadi 2 kali 2 kurang 1, 2 kali 1 kurang 1. Y-nya kan 1 di sini. Oke, berarti ini 4 dikurang 1, 3, 2 dikurang 1, 2 dikurang 1, 1. Berarti A aksennya 3,1. Berikutnya bagian ini, koordinat titik B, 6,1 refleksi terhadap titik 2,1. Maka akan menghasilkan B aksen 2 kali 2. Nih, dari 2X tadi tuh, ini X-nya 2. Dikurang A, A-nya 6. Berarti 2 kali 2 kurang 6, 2 kali 1 kurang 1. Berarti 4 dikurang 6 minus 2, 2 kali kurang 1 berarti 1. Maka hasilnya B aksennya minus 2,1. Koordinat titik C ini 6,5. Refleksi terhadap titik 2,1, maka akan menghasilkan C aksen 2 kali 2 dikurang 6, 2 kali 1 kurang 5. Ini 4 dikurang 6 minus 2. Ini 4 dikurang 6 minus 2, 2 dikurang 3 min 3. Maka hasilnya minus 2, min 3. Kita lihat C, 1,5. 1,5 refleksi terhadap titik 2,1, maka akan menghasilkan D aksen 2 kali 2 dikurang 1, 2 kali 1 kurang 5. Itu 4 dikurang 1, 3. Berarti 3, min 1. 3, min 3. Oke. Nah, kita lanjut ini. D-nya 3,3. Maka bayangan dari persegi panjang ABCD jika dicerminkan terhadap titik 2,1 itu sama dengan 3,1 minus 2,1 minus 2, min 3 dan 3, minus 3. Lanjut, jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Nah, kita lihat. Ya, ada rumus seperti ini. Jika ada titik P dengan koordinat A, B, jika direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X, maka akan menghasilkan P aksen itu B, A. Perhatikan dari A, B menjadi P, B, A. Oke, kita lihat. Ini titik A 1,1 refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Maka akan menghasilkan jadi tukar tempat dia. Ini 1,1 menjadi 1,1 tetap memang ya.
maka A aksennya 1,1. Berikutnya, jika titik B 6,1 refleksi terhadap garis Y sama dengan X, ini tukar tempat, 6,1 menjadi 1,6. Koordinat titik C 6,5 refleksi terhadap garis Y sama dengan X, maka akan menghasilkan C aksen 5,6. Dan D 1,5 refleksi terhadap garis Y sama dengan X, maka D aksennya 5,1. Jadi, bayangan persegi panjang ABCD jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X adalah 1,1, 1,6, 5,6, dan D-nya 5,1. Lagi, jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X. Nah, lihat rumusnya, jika ada titik P, A, B direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min X, maka akan menghasilkan P aksen min B, min A. Nih, perhatikan sudah tukar tempat, dinegatifkan lagi. Maka, titik A 1,1 refleksi terhadap garis Y sama dengan min X, maka akan menghasilkan P aksennya min 1, min 1. Berikut titik B 6,1 refleksi terhadap garis Y sama dengan min X, maka akan menghasilkan B aksennya adalah min 1, min 6. Dan titik D 6,5 refleksi terhadap garis Y sama dengan min X, maka akan menghasilkan C aksen min 5, min 6. Terakhir titik D 1,5 refleksi terhadap garis Y sama dengan min X, maka akan menghasilkan D aksen min 5, min 1. Jadi, bayangan koordinat atau bayangan dari persegi panjang ABCD jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X menghasilkan min 1,1, min 1, min 6, min 5, min 6, dan D-nya min 5, min 1. Nah, baik sahabat matematika, itulah pembahasan kita tentang refleksi atau pencerminan persegi panjang ABCD terhadap berbagai garis dan titik. Semoga materi ini bisa membantu kalian memahami konsep refleksi dengan lebih mudah dan jelas. Jangan lupa latihan soal secara rutin, karena kunci sukses dalam matematika adalah banyak berlatih. Jika video ini bermanfaat, silakan klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan pada video pembelajaran matematika lainnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat dalam belajar.